Apakah Hmm. Reza Arab sudah pernah minta bantuan ke pemerintah tidak dikasih atau enggak, saya nggak tahu. Rasanya sih Mas Sandi kemarin tidak klaim bahwa itu adalah Hmm. prestasi dia gitu ya. Hmm. Dia hanya bilang dan dia hanya apresiasi. Tapi kemudian memang ternyata balasannya agak ngegas gitu. Oh ini kemarin mana aja. Saya nggak tahu makanya tadi ya. Kalau memang sudah pernah diminta bantuan dan tidak dibantu. Kalau saya jadi Raja Arab saya nggak bilang reimburse. Saya bilang diundang lagi yuk Pak gitu. Tapi itu yang berikutnya tolong dibiayai. Teenagers being teenagers ketemu fansnya dan ternyata bisa tampil di channelnya juga pasti bangga. Untungnya tidak terjadi ada musibah apa-apa. Ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Surya Perkasa. Hari-hari ini Newsmaker bagi anak muda adalah Darren Jason Watkins Jr., YouTuber mega bintang global dari Amerika Serikat yang dengan kita kenal dengan namanya iShowSpeed ya. Itu membius fans seluruh dunia yang mantengin live streamingnya in real life atau IRL. Nah, di Jakarta pekan lalu, rekor global IRL pecah. Penonton live streaming tembus 1 juta orang. Ini fenomena anak muda yang bisa dibilang mengawali sebuah era baru di media sosial secara global ya. Nah, telah bersama kita pakar media sosial, Bang Enda Nasution. Selamat sore, Bang Enda. Terima kasih waktunya, kita mau ngobrol-ngobrol panjang lebar ini, Bang. Selamat sore. Siap. Siap, Mas Iya, Surya. Selamat Bang. sore. Ini kita pengen tahu nih sebenarnya, ini IRL stream iShowSpeed ini kan sebuah fenomena media sosial apa ya? Kan banyak yang pengen tahu, ini kok fenomena ini bisa terjadi, kenapa yang bisa nonton bisa 1 juta orang, apakah memang sudah ada pergeseran orang yang sekarang ini memang lebih pengen nonton yang di media sosial seperti YouTube ini yang real life stream seperti ini. Ini sebenarnya gimana sih menjelaskan fenomena global yang kita lihat sekarang ini, Mas? Mungkin seperti sesuatu yang baru ya, walaupun sebenarnya Hmm. perubahannya loncatnya itu sebenarnya nggak jauh. Karena kan kita kenal yang namanya live streaming ya. Hmm. Saya rasa beberapa podcaster Indonesia juga sudah sering melakukan live streaming ya untuk acara olahraga dan lain sebagainya. Hmm. Nah, begitu juga sebenarnya dengan para gamers. Para gamers ini kalau lagi main games, mereka melakukan live streaming sehingga orang bisa nonton secara live permainan yang mereka lakukan gitu kan. Hmm. Nah, yang menarik adalah sekarang teknologinya memungkinkan di mana kemudian Ya. live streaming ini bergerak secara dinamis gitu. Hmm. Saya bayangkan kalau teman-teman yang YouTuber gitu ya melakukan live streaming, mungkin kameranya statik. Walaupun acara olahraga sudah ditempatkan, mungkin ada 4 kamera, 5 kamera, stay di situ gitu kan. Karena Hmm. dia harus punya akses ke apa ke ke jaringan ya, ke bandwidth yang cukup Ya. kuat gitu kan. Begitu juga dengan live Hmm. streaming jauh lebih mudah karena tentu statik posisinya. Nah sekarang in real life live streaming ini berarti dia secara dinamik dia bisa ikut kemana-mana sekaligus langsung di live streamkan. Nah uh, siapapun sebenarnya bisa melakukan itu ya. Nah Ya. cuman yang berbeda kan tentu siapa yang melakukannya gitu. Nah si Hmm. Speed ini kebetulan pertama mungkin bukan orang Indonesia gitu ya. Nah, sebagai Hmm. orang Indonesia yang sangat mengapresiasi ketika ada orang Iya. memperhatikan negara kita, Ah. jadinya semua orang pada heboh. Nah, terutama fansnya Speed yang sudah dari dulu ngikutin. Dan kemudian juga saya dengar sebagian mengundang dia memang datang ke Indonesia Hmm. gitu. Jadi satu ada speednya, kedua ketika kita lihat tontonan sesuatu yang selama ini di channel yang tidak memaparkan Indonesia, tahu-tahu Hmm. memperlihatkan kebudayaan Indonesia, ketemu sama orang-orang Indonesia gitu. Ternyata ada Ya. di tempat-tempat yang familiar dengan kita di Jakarta, di Hmm. Bali, di Jogja. Wah, tambah seneng. Makanya live streamnya tembus sampai 1 juta dengan total views-nya sekarang kayaknya udah paling memecahkan rekor dia juga tuh 25 juta atau 30 juta views gitu untuk video live stream yang Hmm. ditonton bisa kembali ke apa namanya setelah live-nya gitu. Hmm. Nah, ini kan kalau bicara engagement dan interaksi di media sosial, ini kan in real life stream ini bisa dibilang genre-nya itu mulai berkembang baru sekarang atau memang sudah lama atau memang ini meledak gara-gara memang sosok iShowSpeed-nya itu, Mas, kalau kita bisa simpulkan. Yang menarik kalau kemarin saya ikut nonton si Speed ini, kita seperti ngikutin dia kemana-mana seperti kayak ketika dia Hmm. lagi main games di dunia nyata Hmm. gitu. Nah itu juga yang membuat kayaknya juga menarik, apalagi memang selama dia melakukan itu sama seperti kalau dia main games, dia Hmm. tuh selalu berinteraksi dengan chatnya. Dia selalu Hmm. panggil kan chat, gimana nih chat, gimana nih Hmm. chat gitu ya. Jadi
dia juga bukan sekedar menunjukkan dia ada di mana atau dia ngikutin Hmm. orang kemana aja, tapi juga memang dia berinteraksi terus dia baca Hmm. chatnya ini lagi di Hmm. mana, terus orang ngasih tahu apa, terus dia ikutin gitu. Nah, Baik. hal seperti itu saya rasa yang juga membuat engagement terhadap si apa namanya terhadap si in real life streaming ini jadi lebih menarik Hmm. lagi gitu. Hmm. Oh, jadi bisa dibilang kalau kita melihat ini karena pengaruh perkembangan teknologi juga, jadi memang kedekatan antara si idola atau misalnya live streamer itu, yang mungkin kemudian dengan adanya teknologi yang bisa live chat itu yang membuat jadi engagementnya jadi lebih personal gitu kira-kira. Begitu Bang Enda ya? Bahasanya mungkin lebih otentik ya. Nah, Ya, lebih oke. otentik juga karena dia live streaming tidak bisa diedit, tidak Hmm. bisa apa namanya tidak diberi efek gitu ya, atau Ya. tidak bisa diberi filter. Nah, Hmm. keotentikan ini juga sesuatu yang eh, sebagai sebuah apa ya, Hmm. sebuah genre gitu, kita kayaknya lebih prefer itu gitu. Bahkan beberapa research di beberapa sosial media platform menunjukkan bahwa sekarang orang udah nggak mau lagi yang pakai efek-efek, yang mau pakai Hmm. apa filter-filter gitu. Kalau Hmm. menunjukkan apa adanya, keotentikannya Hmm. jauh lebih menarik sebenarnya gitu. Karena memang Hmm. secara logikanya kita sebagai manusia biasa gitu ya, sebagai Ya. spesies apa namanya Homo sapiens tuh lebih suka berinteraksi Iya. secara langsung dengan manusia lagi. Oke. Ketika ada Hmm. kasih efek diperbagus dia apa, Hmm. kok kayaknya fake gitu. Nah, Oke. itu juga salah satu efek dari live stream ini gitu. Dan yang tidak Hmm. saya bisa bayangkan adalah tidak bisa terlalu direncanakan ya. Dalam arti gini, Hmm. coba kalau kita bayangin kemarin Speed Hmm. harus minta izin dulu ke pemerintah Indonesia Hmm. atau pemerintah daerah, minta izin ke kepolisian. Kan harus ngasih rute, harus ngasih pengamanannya bagaimana, jika ada Hmm. sesuatu yang terjadi bagaimana kan Hmm. kalau kita treat itu sebagai sebuah event kan pasti akan seperti Hmm. itu jadinya gitu. Tapi Hmm. karena ini adalah sebuah stream, ya udah Hmm. kita spontan aja. Untungnya tidak terjadi ada musibah apa-apa, tapi Iya. kalau kemarin lihat ya, misalnya lewat apa namanya naik motor rame-rame, mungkin bisa jadi mengganggu masyarakat yang lain gitu. Itu kalau Hmm. harus minta izin dulu panjang dan nggak akan keluar Hmm. izinnya gitu kayaknya. Tapi karena misalnya ini Hmm. dianggap sebagai otentik, spontan, Hmm. jadinya memang lebih Hmm. menarik dan memang Hmm. harus dilakukannya seperti itu gitu. Hmm. Bang Enda, ini kalau bicara sosok Darren Watkins atau Ice Speed ini kan umurnya baru 19 tahun ya, baru belasan tahun. Kemudian dia bisa dibilang eh, kekayaannya kalau dihitung-hitung bisa triliunan rupiah. Ini dianggap idola yang energik dan kontroversi tapi pada saat live. Ini kalau menurut Bang Enda sendiri apa sih yang membuat sosok Ice Speed ini benar-benar disukai jutaan orang di seluruh dunia, terutama di Indonesia? Ya, eh, yang pertama kalau internet personality tentu kalau di dunia ada Hmm. banyak yang lain ya. Dan Hmm. ada banyak sebenarnya hampir sama juga dengan Indonesia. Jadi Hmm. kepopuleran seseorang atau keviralan Hmm. seseorang itu biasanya dimanfaatkan oleh si kita bilang aja si Hmm. senimannya atau si artisnya ini untuk masuk ke berbagai Hmm. bidang gitu ya. Ada yang Hmm. kemudian jadi memang apa seorang rapper misalnya, Hmm. iSosmed juga kan mereka melagu apa Hmm. punya video juga. Jadi Hmm. talent-talent itu semua kalau dulu kan mungkin harus jadi penyanyi dulu, harus jadi Iya. komedian dulu, harus jadi apa Hmm. dulu baru ngetop. Nah, sekarang udah mulai blur tuh si ininya apa sih Hmm. batasan-batasannya itu. Dia bahkan hanya bisa dia dia ngetop di internet aja justru malah bisa Hmm. ngebuka jalan dia untuk masuk kemana Hmm. aja gitu. Nah, Hmm. salah satunya si Speed ini ya, iShow Speed ini memang pertama dia suka bola gitu kan. Jadi relate Hmm. juga ke masyarakat Iya. Indonesia. Suka Cristiano Ronaldo, orang Indonesia juga suka. Terus suka main games juga. Jadi memang apa namanya ada sekelompok orang apa penggemar atau penyuka internet personality gitu Hmm. yang punya yang ngefans sama banyak pihak di internet salah satunya si Hmm. iSourceBeat ini Hmm. dan kebanyakan anak-anak muda ya yang memang akrab dengan Hmm. dunia gaming misalnya jadi Hmm. relate sama si apa si sama si Speed ini walaupun Hmm. tidak menutup kemungkinan malah kan dia sendiri bilang dalam kemarin dia live stream aja memang subscribernya bertambah Hmm. jumlahnya ratusan ribu gitu. Jadi banyak juga yang baru Hmm. subscribe sekarang Hmm. gitu. Ini Bang Enda, ini menarik. Bang Enda tadi sudah menyinggung-jinggung juga ya soal internet personality seperti itu. Ya, nah ini kan kehadiran banyak platform-platform di digital sekarang yang memungkinkan orang untuk live streaming, itu kan bisa membuat seseorang itu dengan mudahnya bisa menjadi internet personality kan seperti itu. Nah ini cuma kan masalahnya kan internet personality kalau yang kita runut-runut ke belakang memang otentik ya. Jadi mereka bisa dibilang
lebih personalitinya itu lebih lepas seperti itu. Nah ini kan jadi ada pertanyaan, apakah sebuah attitude seseorang internet personality itu sangat mempengaruhi, bisa mempengaruhi ya, menginfluence penontonnya atau pendengarnya nanti, gitu bang? Ya pasti ya. Bahkan sekarang tentu kombinasi dari berbagai hal. Tapi menurut saya Hmm. nggak mudah gitu untuk jadi seorang internet Hmm. personality yang punya banyak Hmm. fans gitu ya. Tentunya ada banyak eh, contoh lain, Mister Beast misalnya gitu ya, yang punya jutaan follower. Saya kebayang kalau dia melakukan live stream in real life live stream ke Indonesia pasti juga akan heboh Hmm. gitu. Ada dan ini tentu dibentuk dari kreativitasnya mereka, lalu Hmm. kemudian ditambah dengan personalitinya tentunya gitu ya. Hmm. Jadi ada ada sesuatu yang membuat orang pengen nonton gitu kan. Hmm. Hmm. Entah gayanya, entah apa yang dia sampaikan dan lain sebagainya. Tapi juga Hmm. kalau kita lihat internet gini, kalau kita bandingkanlah dengan YouTuber Indonesia ya, saya rasa Hmm. justru yang agak menarik adalah YouTuber Indonesia, walaupun mulai ada nih YouTuber-YouTuber Hmm. Indonesia yang bukan berangkat dari kalangan selebriti yang sudah Ya, duluan di media mainstream ya, di mainstream ya. TV dan Hmm. lain sebagainya. Tapi masih sedikit, justru kalau kata saya masih banyak banget peluang yang bisa dilakukan gitu di Hmm. sebagai YouTuber Indonesia ya. Hmm. Ada masih banyak bidang yang bisa Hmm. digali gitu. Kalau kita Hmm. bandingkan dengan channel-channel di luar, bahkan Hmm. yang channel-channel soal sains, pendidikan gitu juga sangat besar audiensnya gitu dan Hmm. juga bisa memonetize gitu. Nah, jadi ini memang sebuah peluang ke depan. Saya rasa Hmm. channel YouTube, apalagi dalam tontonan video seperti ini kan akan Hmm. makin banyak lagi gitu ya. Salah satu sebabnya adalah karena mudah dikonsumsi kan. Kedua Hmm. juga lebih relate gitu orang. Nah, jadi Hmm. sebenarnya di satu sisi nggak ada batasan, siapapun bisa buat, tergantung Hmm. dari kemampuan konsistensi dan juga Hmm. apa keinginannya ya untuk melakukan itu. Kedua, kita sebagai konsumen juga sebenarnya Hmm. dimanjakan dengan begitu banyak sekarang informasi yang bisa kita dapat. Tidak Hmm. lagi terbatas hanya apa yang ada di ruang kelas atau ruang kuliah aja gitu. Hmm. Ini kita balik ke Speed tadi ya. Ini ada yang menarik ini. Kan pas Speed datang dari Jogja sebenarnya pengen ke Papua gitu kan Bang. Tapi entah kenapa dia gagal ke Papua dan melanjutkan live di Kamboja dan Singapura. Ini yang menariknya, netizen Indonesia minta Speed balik ke Indonesia untuk minta pemerintah fasilitasi kedatangan Speed ke Papua. Ini kalau Bang Enda setuju nggak sih sebenarnya Speed disuruh live dari Papua? Nah, eh, saya sih setuju-setuju aja ya kalau ditanya sama saya Hmm. gitu kan. Tapi kan Hmm. tentu teknisnya berarti harus Hmm. dipikirin gitu. Dalam arti Hmm. yang tentu tidak diinginkan kan pasti permasalahan soal keamanan gitu kan. Kalau memang siapa tahu jadi ada risiko keamanan yang naik gitu. Lalu Hmm. kemudian juga apa namanya, yang saya nggak tahu apakah kalau selama ini so far sih sementara ini saya lihat live streamnya dia nggak pernah ada yang menjelek-jelekan negara ya. Hmm. Nah kalau Hmm. misalnya ternyata ada yang ditampilkan secara otentik nggak bisa diedit lalu Hmm. kemudian ternyata Hmm. bikin malu Indonesia kan malah jadi nggak Hmm. enak gitu. Hmm. Tapi eh, untuk keterbukaan sih saya rasa eh, saya sih mendukung. Maksudnya gini, ya biar Indonesia termasuk Papua juga bisa dilihat oleh Hmm. semua orang di dunia ya. Dan Hmm. bukan berarti kan kalau ke Papua harus masuk ke gunung atau ke hutan gitu kan. Kita punya Jayapura, kita punya Hmm. kota-kota yang sudah modern juga di Papua gitu. So it's okay Hmm. gitu. Jadi yang paling dikhawatirkan sebenarnya ya ketakutan bahwa memang nanti tiba-tiba ada hal-hal yang menyelekkan Indonesia, dan satu lagi memang infrastrukturnya beberapa daerah memang belum rata itu untuk membantu stream langsung in real life, itu masalahnya mungkin gitu Bang. Sedangkan misalnya kayak kemarin gitu juga di Jakarta, Hmm. di Hmm. Jogja, di Bali gitu ya. Kalau Hmm. kita mau cermati semua, kan kalau memang karena ini kan bisa dibilang sebuah promosi wisata gitu ya. Tapi Iya. kenapa orang jadi lu suka atau relate? Karena promosi Hmm. wisata yang tanpa edit kan. Sedangkan kalau kita Hmm. promosi wisata yang beneran, tentu hanya Hmm. ditampilkan yang bagus-bagusnya aja gitu. Iya, benar. Sedangkan kalau kemarin kan banyak anak muda yang teriak-teriak, yang ngejar pakai Hmm. motor apa, bahkan Hmm. buat si speednya sendiri ngerasa ini fans gue ini pada gila-gila semua nih di sini gitu, ada yang macem-macem lah. Hmm. Nah jadi memang apa ya, ya Hmm. kadang-kadang ini sebagai sesuatu yang baru, menarik, bagus gitu. Tapi belum tentu bisa diulang juga gitu. Karena pasti Hmm. ketika harus diulang, ada banyak orang yang jadi lebih sadar dan merasa, Hmm. oh ini harus lebih dikelola dengan baik misalnya gitu. Hmm. Bang, ini menarik yang Bang Enda bilang tadi yang soal
fans-fansnya di Indonesia udah kejar-kejaran sampai naik motor, bahkan sampai udah desek-desekan, udah kayak mau nonton konser kan waktu itu kalau kita lihat di stream live-nya. Nah ini sebenarnya ada yang bilang orang-orang Indonesia mah bukan pengen lihat speednya doang, itu gara-gara pengen nampang di live stream globalnya aja itu biar bisa mejeng. Nah kalau Bang Enda setuju gak sih sebenarnya ini orang Indonesia memang seperti itu keinginannya? Ya, yang pertama kan kita nggak bisa sama ratakan Hmm. semua ya. Yang Hmm. kemarin kan kebanyakan remaja-remaja yang memang ngefans sama dia, atau bahkan Hmm. baru tahu juga gitu. Kelihatan Iya. rame-rame akhirnya dia ikut gitu. Tapi kalau saya lihat sekilas banyak juga yang memang pengen apa? Ya sama seperti kita ketemu sama idola kita gitu, foto bareng Hmm. gitu ya. Terus minta tanda tangan atau memberikan sesuatu sampai dipakai, atau kemudian ada yang challenge kan minta push up Hmm. atau lomba Hmm. lari bareng gitu. Jadi Hmm. apa namanya? Ya ini teenagers being teenagers ya kalau kata Iya. saya gitu, dan ketemu fansnya dan ternyata bisa tampil di Ah, channelnya juga pasti bangga kan ah, gitu. Nah itu juga ah. sesuatu yang baru. Sama kalau saya misalnya ketemu sama bintang film Hmm. Hmm. dari Hollywood siapa, apalagi kemudian dia live ya pasti Hmm. pengen banget Hmm. gitu di Hmm. kelihatan di apa live streamnya dia gitu. Hmm. Nah, ini menarik di Bang Enda di yang teenagers being teenagers ini kan memang teenagers Indonesia apa ya, remaja ya lebih umumnya itu di Indonesia memang lebih banyak menggunakan bisa dibilang penggunaan media sosialnya sangat tinggi sekali. Nah, ini kan ada kebiasaan fenomena fear of missing out itu kan sering muncul ya gitu, Bang Enda ya. Kan yang datang biasanya itu yang datang kalau misalnya konser orang yang benar-benar fans konser dengan idolanya atau penyanyinya. Nah, ketika di internet personality ini dan kejadian dia speed yang in real live streamnya itu, kita bisa melihat bahwa meludaknya kan parah banget, dan itu bahkan nggak cuma anak muda, emak-emak juga kita bisa ngelihat itu di streamnya dia. Ini memang kepopuleran speednya sendiri atau memang fenomena yang fear of missing out itu, yang FOMO itu di orang kita, Mas, kalau Mas Bang Enda melihatnya? Saya rasa sih kombinasi semuanya ya. Jadi Hmm. ada yang memang ngikutin kan live-nya dia gitu. Hmm. Hmm. Dia lagi di mana nih, dia ikutin itu lagi di mana nih, Hmm. demi untuk ketemu atau minimal muncul di live streamnya dia gitu. Tapi ada juga yang memang ya passerby aja gitu, memang kebetulan lagi Hmm. ada di situ, ini ada rame-rame, oh ini saya tahu gitu. Nah Hmm. jadi memang di satu sisi fear of missing out pasti ya FOMO, karena Hmm. kapan lagi gitu bisa ketemu sama Iya. Speed gitu kan, kapan lagi bisa minta sesuatu dari dia, foto bareng dan lain Hmm. sebagainya, minimal Hmm. itu bisa jadi sebuah kebanggaan juga kan. Hmm. Balik Hmm. lagi nih, netizen Indonesia kan kalau foto bareng atau apa, kita posting lagi ke akun sosial media Iya. kita pamer lagi ke teman-teman kita gitu Hmm. kan, bahwa kita bagian dari sesuatu yang cool gitu misalnya. Iya. Nah tapi di sisi lain juga apa, kalau saya sih ya, kalau kalau saya misalnya katakanlah kita mau memanfaatkan lagi dari Ya. kehadiran dia gitu ya, anggaplah Hmm. sebagai duta wisata atau memang ada hubungan sama pemerintah, saya akan Hmm. undang dia gitu, terlepas dari real life-nya apa, real live stream-nya dia. Tapi misalnya kalau saya main Parekraf misalnya gitu, saya undang dia ke Indonesia atas undangan saya, kemudian saya minta dia cerita bagaimana Hmm. kemarin pengalamannya gitu, menarik nggak Hmm. buat kamu, kan udah travel ke berbagai negara nih, Indonesia tuh kalau buat kamu seperti apa. Nah itu kan jadi Iya. si ceritanya tuh bisa kita panjangin gitu, bukan cuma yang kemarin Hmm. doang, tapi Hmm. kemudian bisa Hmm. terus, termasuk kayak menurut kamu gimana netizen Indonesia atau teenagers Indonesia yang ngefans Hmm. sama kamu, adakah Hmm. masukan-masukan lain yang kamu bisa Hmm. kasih ke Indonesia dan lain sebagainya gitu. Nah Hmm. jadi si kehadirannya ini kita panjangin dan kita apa, besarkan lagi gitu. Apalagi kalau bisa kemudian muncul di berbagai media internasional juga gitu. Ya. Bang Enda, ini kan kalau kita lihat ya, memang internet personality itu kan semakin lama semakin besar kebanyakan dan semakin banyak itu bisa dibilang itu kan internet personality, apalagi dengan semakin mapannya platform-platform streaming, kemudian juga teknologi semakin memungkinkan untuk kita untuk bisa stream di mana saja sekarang. Kalau dulu kan memang harus dengan internet yang stabil di depan komputer, dan orang gaming kan kebanyakan seperti itu. Nah ini kalau kita lihat kan memang fansnya Speed ya, dan kemudian itu kan umurnya beragam ya, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan sampai dewasa. Nah ini kalau Bang Enda, menurut Bang Enda dan penilaian Bang Enda, apakah mungkin itu sesosok internet personality itu bisa bertahan lama itu kalau
kita bicara tentang speed. Atau misalnya secara umum ya, internet personality secara umum. Terus mereka akan ditonton secara terus-menerus dan followersnya itu jutaan orang. Atau bahkan nanti mungkin ada waktunya mereka bosan dan muncul idola-idola baru. Nah ini kalau Bang Enda sendiri melihatnya ya gitu ya. Internet personality itu usia dia menjadi idola itu lebih pendek ketimbang idola-idola mainstream nggak seperti penyanyi atau artis seperti itu. Nah, tergantung ya. Ini kalau dalam konteks Indonesia kan sebenarnya kita bilang yang namanya orang-orang yang lagi viral. Hmm. Nah, ketika ada yang lagi viral di sosial media, di TikTok, di Instagram, lalu kemudian divalidasi lagi, biasanya kan diundang ke media, entah itu diwawancara, entah itu dijadikan bintang tamu di berbagai acara gitu ya. Nah, cuma mungkin kalau menurut saya harus, karena kadang-kadang keviralan itu muncul tanpa disengaja gitu. Nah, tapi memang PR si internet personality-nya ini yang harus kemudian memikirkan gimana ya caranya saya bisa, usia saya kemudian bisa jadi seorang yang ngetop lah gitu ya, yang banyak fansnya, itu harus kemudian jadi umurnya tadi yang seperti dibilang jadi tambah panjang gitu. Nah, salah satu caranya ya harus punya karya sih kalau kata saya, atau punya inovasi lah. Ada sesuatu lagi yang dia lakukan yang terus-menerus memang akhirnya membuat dia jadinya diperhatikan lagi gitu. Kalau kemarin kan tahun-tahun ini aja lah ya baru ya ada beberapa internet personality Indonesia yang saya rasa sebenarnya fansnya jutaan, sampai sekarang masih jutaan. Tapi udah ketika kemudian pertama kali dia viral, setelah itu nggak pernah kita dengar lagi. Ada Fajar Sad Boy misalnya gitu ya, atau Iya. ada yang pura-pura jadi Iqbal Ramadan itu yang Hmm. apa yang kamu apa namanya apa yang dengan menggunakan logatnya apa si Iya. Dilan misalnya gitu ya. Iya benar. Ya. Terus ada banyak yang perempuan juga ada Bulan Sutena, Hmm. ada siapa. Nah, Hmm. tapi kemudian, nah ini nextnya apa gitu? Apakah dia kemudian sebenarnya juga dalam dalam konteks si pelakunya juga Hmm. yang menurut saya bisa jadi dia sustain Hmm. adalah gimana caranya dia bisa membuat kegiatannya itu sustainable gitu ya. Jadi Hmm. sustainable itu artinya apa? Sustainable itu menurut saya artinya adalah bisa mendapatkan penghasilan dari itu gitu. Yang terus-menerus hadir. Hmm. Nah, apakah cuma sekedar dari endorsement aja, misalnya ya Hmm. mempromosikan barang, atau kemudian kalau dia punya kapabilitasnya, dia bisa create barang, atau Hmm. dia bisa jualan barang, atau banyak Hmm. juga dilakukan oleh selebritas Indonesia ya, punya rumah makan misalnya gitu ya. Iya. Jadi gimana caranya memonetize kepopuleran dia Hmm. gitu. Apakah dia bikin buku misalnya, atau dia bikin film, Hmm. atau bikin apa. Nah, tapi memang harus ada sesuatu yang dia pikirin. Kalau dia Hmm. mampu, dia pikirin sendiri. Kalau dia nggak Hmm. mampu, ya dia harus bangun punya tim gitu. Hmm. Entah dia, ya itu ya, berbagai karya budaya ya menurut saya. Jadi eh, ke kuliner bisa, ke makanan bisa, atau punya bikin menulis buku bisa, ya bikin film bisa, atau main film dan lain sebagainya gitu. Nah, dan itu harus dilakukan terus menerus gitu, nggak bisa cuma Hmm. sekali. Karena ya itu di sisi lainnya FOMO kan adalah karena kita FOMO terus-terusan, maka short attention span kita kan juga pendek jadinya. Iya. Karena kita selalu mengejar sesuatu yang baru. Nah, yang lama ini akhirnya ditinggalin. Nah, kalau kita nggak masuk lagi ke sesuatu yang membuat Yang unik. kita pengen tahu lagi supaya kita FOMO lagi, ya kita akan Hmm. ketinggalan dan akhirnya orang akan lupa. Hmm. Dulu kayaknya dia sempat viral dulu ya, atau sempat ngetop, tapi kok cuma sebentar gitu, Hmm. nggak kedengeran lagi. Menarik juga sih sebenarnya kalau ada data atau research yang lebih Iya. mendalam ya, Hmm. berhubungan dengan keviralan ini dan berapa lama dia bisa bertahan tanpa ada kegiatan lain yang Hmm. lebih spesifik gitu. Hmm. Ini kita bicara lebih lanjut soal dunia live streaming yang ini, Bang Enda ya. Ini kan orang semakin suka berinteraksi di medsos, apalagi dengan kehadiran live streaming atau streaming-streaming idola yang ada di dunia. Di Indonesia sudah pelan-pelan sudah kita melihat sudah mulai ke arah itu juga ya. Nah, kita cek kan ada puluhan dan bahkan ratusan live streamer di dunia yang dengan puluhan juta penonton saat live. Ini bahkan ada datanya, kita itu yang nyaris tembus 60 juta penonton saat final Piala Dunia Kriket 2023 antara India dan Australia. Nah, ini kan apakah kelahiran platform baru di media sosial? Karena kan selama ini kita cuman model-model media sosial itu ya foto, video sendiri, kemudian post gitu kan seperti itu. Dan kemudian hadir sekarang dengan
platform memungkinkan untuk melakukan live streaming, ini apakah akan ada ledakan baru media sosial itu atau gelombang baru media sosial yang nanti kira-kira kalau Bang Endam sendiri melihatnya bisa mengarah ke disrupsi digital gitu seperti yang terjadi di beberapa bisnis-bisnis yang ada di mainstream gitu. Ya, sebenarnya sih dari sisi teknologinya ya sudah ada Hmm. lumayan agak lama sebenarnya untuk live streaming ini, Hmm. karena yang saya tahu ada, saya lupa namanya, tapi ada yang melakukan live streaming di Facebook, Hmm. eh, seorang ustadz, seorang kiai ya, yang Hmm. secara Rabu Kamisan atau tiap hari malam apa Hmm. gitu, dia melakukan pengajian di Facebook. Jadi masing-masing platform tuh sebenarnya punya punya fasilitas live streaming. Hmm. Apa namanya? Facebook punya, TikTok punya, Instagram Live juga ada, YouTube juga ada. Nah, Twitter itu dulu pernah punya, tapi namanya beda. Tapi sekarang diubah jadi hanya audio aja yang namanya Space Hmm. itu gitu. Jadi masing-masing memang membolehkan itu dan memang memiliki fitur itu gitu. Tapi kalau misalnya terjadi perubahan, sementara ini saya jadi eh, karena sudah pernah ada lumayan agak lama, saya nggak ngelihat ada sesuatu yang tiba-tiba berubah gara-gara adanya fasilitas live streaming itu gitu. Hmm. Tapi dari waktu ke waktu orang suka prefer karena gini, kan kalau bahasa teknisnya sebenarnya kalau kita mengkonsumsi informasi itu ada namanya synchronize atau asynchronous gitu ya. Hmm. Kalau synchronize itu kita bisa berinteraksi seperti ini gitu dari dua arah dan dalam waktu yang sama. Nah, misalnya kemarin waktu pandemi itu dilakukan juga di kampus-kampus dalam perkuliahan. Ya. Nah, ada yang dosen-dosen yang lebih suka live gitu ya. Jadi artinya Hmm. synchronize. Saya ngajar, Hmm. Anda mendengar gitu. Tapi Hmm. ada juga yang kemudian men-tapping kuliahnya. Nah, ini asynchronous. Dia men-tapping Hmm. kuliahnya dan karena dia sudah tapping, sebenarnya berikutnya dia nggak usah ngasih kuliah lagi. Gitu. Iya. Jadi itu salah satu kemudahannya juga. Hmm. Atau ada juga yang gini, live dulu, nah live yang Hmm. direkam, setelah itu ya silahkan nonton hasil rekamannya aja. Hmm. Itu dalam banyak, tapi nggak ada yang, ada banyak, ada namanya open courseware ya, dari program Hmm. di Amerika untuk berbagai universitas di sana yang menyajikan perkuliahannya itu memang di tapping, direkam. Tapi pada saat di Hmm. tappingnya kayaknya nggak live gitu. Nah, begitu juga dengan konten-konten entertainment sebenarnya. Nah, ada yang live Hmm. karena mungkin kebutuhan live ya. Nah, jadi memang perlu Hmm. diperhitungkan misalnya kayak gini. Kalau acara olahraga, tentu kan kita pengen melihat prosesnya sehingga nanti siapa pemenang itu secara live gitu kan. Kita nggak Hmm. pengen tahu peristiwanya lalu Hmm. kemudian nonton setelahnya gitu. Begitu juga dengan konser musik misalnya katakanlah. Atau sekarang tuh saya juga sering ada juga yang menjual live stream untuk ini ya. eh, Show komedi ya. Jadi Hmm. special show komedinya gitu. Hmm. Karena ada hal-hal yang secara live dia sampaikan jadinya lebih menarik gitu. Hmm. Nah, dibandingkan kalau sudah di taping, ada kemungkinan itu diedit lagi gitu. Jadi Iya. sebenarnya kelebihan itu yang kita dapat ketika kita lakukan live itu sesuatu yang memang unfiltered dan unedited gitu. Betul-betul itu Iya. dapatnya. Nah, tapi perbedaan itu ternyata hanya works ketika beberapa event saja kalau kata saya, misalnya gitu ya, Hmm. ya tadi olahraga, karena kan kita pengen tahu saat yang sama siapa pemenangnya misalnya. Iya. Begitu juga Hmm. dengan mungkin acara yang lebih spontan ya, kayak kemarin sebenarnya waktu Hmm. Pilpres kan ada juga kandidat yang Iya. melakukan live Hmm. stream gitu, Hmm. supaya kemudian kelihatan lebih otentik, nggak diedit dan lain sebagainya. Hmm. Bisa dapat pertanyaan secara organik juga gitu. Hmm. Nah, jadi kebutuhan untuk live ini tidak serta merta lah gitu, Hmm. tidak kemudian akan menggantikan konsumsi video secara umum, karena memang Hmm. ada beberapa yang ya tanpa live pun tetap bisa Hmm. dikonsumsi dengan enak Iya. juga gitu, kurang Hmm. lebih kayak gitu. Bang Eda, ini sebagai penutup, ini kan ada yang menarik juga ya pas kedatangan ISOSpeed ke Indonesia ini. Pas Speed datang ke Indonesia, ada sautan-sautan, ini saling sahut nih statement antara Reza Arab dan Menparekraf Sandiaga Uno. Ini kan Pak Sandi bilang mengomentari kedatangan Speed bagus untuk Indonesia. Cuman pas Reza Arab balasnya gini, kemarin kemana aja Pak? Nah, lalu kemudian kan jadi banyak tektokan dan banyak dikomentari netizen nih. Ini akhirnya
Pak Sandiaga Uno minta maaf ke Reza Arab. Terus dibalas dengan Reza Arab, eh, kita terima maafnya tapi minta reimburse atau diganti semua pengeluaran Reza Arab. Ini kalau Mas Enda sendiri ngelihatnya gimana sih, pandangan Mas Enda tentang tektokan antara pemerintah dan bisa dibilang yang mendatang ini, yang menemani Speed selama di Indonesia, Reza Arab itu? Ya, saya nggak tahu apakah ada cerita di belakangnya. Misalnya katakanlah Hmm. apakah Hmm. Reza Arab sudah pernah minta bantuan ke pemerintah tidak dikasih atau enggak. Saya nggak tahu soal itu Ya. gitu ya. Tapi Ah. kalau sementara dari hanya tweetnya aja, saya menilai bahwa rasanya sih Mas Andi kemarin tidak klaim bahwa itu adalah Hmm. prestasi dia gitu ya. Hmm. Dia hanya bilang dan dia hanya apresiasi aja. Oh ini Hmm. bisa untuk apa mempromosikan Indonesia juga gitu. Tapi kemudian memang ternyata balasannya agak ngegas gitu. Oh ini kemarin mana aja. Ya kalau memang saya nggak tahu makanya tadi ya. Kalau memang sudah pernah diminta bantuan dan tidak dibantu, itu mungkin fair gitu untuk disampaikan. Tapi kalau memang sebelumnya juga nggak pernah ada komunikasi, ya itu sebagai bagian dari apresiasi aja, sesuatu yang dari kacamata Menteri Parekraf itu positif. Dan siapa tahu malah justru malah membuka peluang untuk kolaborasi ke depannya gitu. Nah Iya. ya kalau kalau saya jadi Raja Arab saya nggak bilang reimburse, saya bilang diundang lagi yuk Pak gitu. Tapi tuh yang berikutnya tolong dibiayain gitu. Iya. 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 Ya, terima kasih Bang Enda sudah ngobrol Sama-sama panjang lebar Surya seputar dan live stream, dunia live stream dan kedatangan Speed yang fenomenal sekali ya, bahkan bisa menembus rekor, memecahkan rekornya ya sendiri gitu paling banyak seperti di itu. antara negara-negara lain Indonesia. Ya, terima kasih Bang Enda sekali lagi. Sama-sama, Eh, terima kasih juga. Sehat-sehat selalu ya, Mas Surya. ya. Ya, sampai di sini dulu Newsmaker pekan ini. Kita akan ketemu lagi di pekan depan di waktu yang sama dengan Newsmaker lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.